sekarang kita sudah mulai memasuki lewat ya pintu gerbang Gunung Kelabat, dan sekarang waktu menunjukkan 3.51. Jadi kita harus melewati dulu jalan seperti ini baru tiba di kaki gunung. Oke, ikut terus petualangan saya. Oke, inilah jalan masuknya. Banyak perkebunan warga. Di sela istirahat, mereka memindahkan cap tikus ke dalam botol agar tidak tumpah. Saat memasuki kaki gunung, kami salah mengambil rute, sehingga kami memasuki jalur perkebunan milik warga. Setelah kami sadar bahwa kami salah mengambil rute, kami mencari jalan vakum dan kami menemukannya kembali. Ya, oke guys, kita sudah tiba di pos 1. Kita sudah tiba di pos 1 dengan ketinggian 478 mdpl. Kurang lebih perjalanan selama 30 menit. Kita dari situ masuk Gapura hingga dari pos 1. Masih ada sekitar 1,9 kilo, hampir 2 kilo untuk menuju ke pos 2. Wow, tapi ikut terus petualangan ya. Afri, Hirsya, guys. Kita rekam juga. Mantap. Oke, kita sekarang melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Kita lihat berapa jam perjalanan kita menuju ke pos selanjutnya. Karena waktu sudah mulai gelap, kami harus menggunakan senter agar tetap bisa melakukan perjalanan. Untuk menuju ke pos 2, trek yang harus kita lalui mempunyai kemiringan kurang lebih 20 hingga 30 derajat. Dan dalam perjalanan, kita seringkali menemukan batu-batu yang besar seperti ini, dan kita harus hati-hati karena sebelum kami memasuki atau melakukan perjalanan, jalannya di sini sudah hujan dan licin. Oke, kita sebentar dalam perjalanan menuju ke pos 2. Rekan-rekan teman-teman yang di bawah itu sudah kelelahan, jadi mereka harus istirahat dulu. Beberapa kali kita harus istirahat. Nah, medan di sini memang sangat sulit ya, apalagi tadi belum lama hujan, jadi jalannya berbecek, banyak lumpur dan licin. Jadi itu ya salah satu tantangan kita. Oke, akhirnya kita tiba di pos 2. Ya, ini dia pos 2-nya. Pos 2 dengan ketinggian 918 mdpl. Ya, kurang lebih menuju ke pos 3 ada 1,2 km lagi untuk menuju ke pos 3. Situasi di pos 2 sangat bagus sekali ketika kita mau buka tenda. Oke, kita sudah tiba di pos 2. Kurang lebih perjalanan selama 50 menit dari pos 1 menuju ke pos 2. Memang trek yang dilewati memang cukup sulit dan
kenyang ya, karena kita harus naik suatu hari yang licin, karena juga ada pohon-pohon tumbang tambah lagi banyak becek. Nah tadi juga belum lama hujan, setelah hujan kita lakukan kita akan istirahat dan mencari air. Setibanya di pos 2, saya berencana mengambil air yang berada di pos 2. Karena sudah malam, saya pun sudah tidak bisa melihat lagi jalurnya, sehingga saya harus kembali. Ditambah lagi saya sudah lupa jalurnya. Ini lagi makan nih. Jadi menunya apa? Cakalang. Oh iya. Kasih sama ikan cakalang. Wes, keren. Kami memutuskan untuk beristirahat di pos 2 dan akan melanjutkan perjalanan pada besok hari. Dan kami pun membuka tenda untuk kami beristirahat di malam hari. Menurut kepercayaan masyarakat yang tinggal di kaki gunung dan para pendaki, tak jarang pendaki tersesat di pos 2 karena terkenal angker. Dan menurut kepercayaan, bila kita merasa tersesat, kita sebaiknya diam di tempat sambil memasang api atau merokok. Dan nanti akan ada sosok nenek yang akan datang untuk dirimu dan menunjukkan jalannya. Selamat pagi, ini hari kedua kita camp buka tenda di pos 2 jam 5.56. Jadi rencana kita akan lanjut perjalanan sekitar jam 8 pagi. Sebelum lanjut kita akan sarapan. Beberapa teman-teman rekan sudah bangun dan melakukan persiapan. Lima dingin. Jadi di sini adalah tempat ambil air yang berada di pos 2. Air yang seperti ini yang harus kita ambil. Air genangan dari air hujan, dan kita harus hati-hati karena di sini juga jurang yang kononnya dulu pernah memakan korban jiwa. Keunikan sumber air yang ada di Gunung Kelabat itu ada dua. Ada air yang tidak enak yang ada di pos 2 yang saya ambil ini. Dan ada air yang sangat enak yang ada di pos 6. Jadi di sini bukan hanya sekedar sumber air bagi para pendaki, tapi juga sumber air untuk hewan-hewan di sini. Apalagi banyak di sini masih banyak orang hutan ya. Kalau di Sulut biasanya disebut yaki. Biasanya kita sering menemukan para yaki-yaki turun mengkonsumsi air. Jadi ya, kita harus berbagi dengan mereka untuk menjaga karya dan. Oke, sekarang menunjukkan 7.26. Jadi kita packing barang perjalanan lagi juga yang kemarin tiba kurang lebih jam 8 malam ya dari Politeknik, mahasiswa Politeknik. Oke, nanti kita lihat keseruan perjalanan kita. Oke. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan ke pos 3. Waktu 7 sekarang menunjukkan di 7.46. Jadi kita akan lihat berapa jam perjalanan kita menuju ke pos 3. Oke, selamat mengikuti. Ini teman-teman rekan sudah siap. Oke, ini kita akan jalan. 5 menit perjalanan, jalannya seperti ini. Sampai ke sini. Lanjut. Oke. Sekarang kita sudah tiba di pos 3. Kurang lebih selama 20 menit kita melakukan perjalanan. Ini pos 3-nya. Pos 3 men. Di ketinggian 1181 mdpl. Jadi untuk menuju ke pos
4. Jarak yang harus ditempuh adalah 0,8 kilo, hampir 1 kilo. Kita tiba di pos 4. Wow, cukup melelahkan men. Dan seperti inilah situasi di pos 3. Halo dok. Halo guys, luar biasa perjalanan hari ini, hari kedua ya. Kita nikmati saja guys. Oke, tetap bersama kami. Oke, jadi kita sementara istirahat dulu di pos 3 sambil menunggu dua rekan lanjut kemari. Kita istirahat kurang lebih 5 sampai 10 menit sebelum melanjutkan ke pos 4. Pos 4 mempunyai rintangan sendiri yang terkenal. Sari roti. Jadi mereka sudah tiba di pos 3. Dua rekan yang ditunggu-tunggu ini. Setelah beristirahat kurang lebih selama 10 menit, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos 4. Waktu sekarang menunjukkan 8.27. Kita lihat jam berapa kita di pos 4. Ayo semangat. Halo guys. Semangat. Dekat nih pos 3-nya, pos 4. Guys. Gua guys. Yang serunya naik di menuju ke pos 4. Kita harus naik batu-batu seperti ini. Tapi hati-hati di cemen, ya. Mas ada mana Indomaret? Halo guys. Ada. Beli kita Ki. Ayo Jos. Ayo. Oke. Capek nih. Wah gila. Hidup. Susahnya hidup. Sulitnya hidup. Seperti ini. Oke. Masih ada lagi. Inilah hidup. Harus melewati perjuangan yang sulit dan keras. Tidak ada hidup yang instan ya bro. Dua pendaki tadi yang kita tinggalkan di pos 2, mereka sudah mulai mengejar kita. Masih lagi mau nanya. Seperti ini, sulit seperti membangun rumah tangga. Iya. Capek. Nanjak kerabat ini. Isi jalannya. Enak, udah mulai landai jalannya. Nanjak lagi men. Capek men, capek. Pejuang-pejuang cinta yang nanjak. Yuk, oke. Sekarang kita sudah tiba di pos 4. Perjalanan kita tempuh kurang lebih setengah jam. Yang medannya sangat gila men. Pos 4 dengan ketinggian 1215 mdpl, dan untuk menuju ke pos 5 dibutuhkan waktu ditempuh dengan jarak 1,3 kilo. Ya, tetap ikut terus perjalanan kita. Oke. Yang menuju ke pos 5 lebih gila lagi deh jalan.